Jadi hari ini tuh aku pengen sharing tentang apa ya? Tentang level up. Level up itu tentang naik kelas. Teman-teman di sini ada yang pernah udah nonton Squid Game belum ya? Squid Game, pada tau nggak? Nih coba yang udah nonton Squid Game raise hand. Squid Game yang film Korea di Netflix. Oke, Kak Mei, Karen, Cindy, Kak Pernah, Cindy, Kayla, terus siapa lagi ya? pernah dengar doang, pernah dengar lagu doang Oke, di TikTok. yang tahu game-gamenya, tahu nggak? Oke, bisa lower your hand, guys. Oke, jadi, berarti Kak Beryl tahu nih gamesnya itu gimana ya, Squid Game. Well, jadi kalau kalian tahu Squid Game, ntar mungkin aku bentar lagi akan sharing lah, kira-kira Squid Game itu gimana. Jadi Squid Game itu secara sederhana atau kayak sinopsisnya aku bisa jelasin itu ada kayak film. Nah, satu sebenarnya season sih season situ film itu season. Di situ tuh dikumpulin orang-orang kaya yang belit hutang, hutang itu kayak gede banget. Lalu mereka dikumpulin sama orang yang lebih kaya lagi. Dikumpulin dalam satu game. Jadi si orang kaya banget ini yang terlilit utang itu untuk bermain game. Jadi gamenya itu nggak salah ada 5 level ya, 5 atau 6 level. Nah, di setiap level itu mereka memangkas orang. Memangkas orang artinya mematikan orang-orang yang tidak melewati tes itu. Artinya, sebelum mereka naik ke level kedua, ketiga, keempat, mereka tuh bakalan mati. Jadi nggak ada lagi kayak second chance gitu. Nggak ada lagi kesempatan kedua buat mereka lanjut ke next level kalau mereka nggak lewatin yang level pertama. Nah, level satunya itu nama gamesnya adalah Red Light, Green Light. Ini aku coba share ya. Hopefully sih bisa. Kaibet boleh uh, allow me to share screen? Udah, belum. Alright, Bisa nggak nih? bisa. Bentar ya. Oke, aku akan share screen. Oke, here is the game. Jadi ini film di Squid Game ya. Eh, Mohon teman-teman ini jangan, ini aku nggak tahu ya, ini kayaknya nggak ada darah-darahnya sih. Aslinya sih ada darah-darahnya ya. Coba ya. Ini harusnya dengar suara ya. Dengar nggak suaranya? Kecil banget. Green light, red light. Green light, red light. With that, let the game resume. Fly me to the moon and let light. me play among the stars. Let me see Green what light. spring is like on Jupiter Red light. and Mars. Green light, In other words, red light. hold my hand. You can't stay there much longer. In other Green light. words, darling, kiss me. The timer. Fill my heart with song, now let me sing forevermore. Red light. You are all I Green light. want, for all I worship and adore. In other words, please be true.
other words, I love Fill my heart with song and let me sing forevermore. You were all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In another word, I love you. In another word. Oke. Oh, wait. Oke. Itu adalah satu games dari Squid Game. Itu masih ada 5 games lagi yang mematikan. So, analoginya adalah, kan mereka terlilit utang. Terus kenapa nih? Kenapa kita bahas sama kita? Karena kita terlilit dosa. Well, kita sebenarnya sekarang berada di gelanggang pertandingan yang sama. Perlombaan yang wajib. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau naik level, ke level kedua, pasti orang-orang tadi melewati level 1. Jadi kalau mereka nggak lewat level 1, mereka nggak akan bisa naik level 2. Terus kenapa kita hari ini bahas tentang level? Di Yakobus 1 ayat 18, aku teringat mau sharing ini tuh karena aku juga terkerja ternyata tuh di dalam kebenaran ini, di dalam jadi anak Allah itu ada levelnya. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Well, berarti di kerajaan sorga itu ada level. Dan untuk penyelamatan itu, aku juga percaya setiap kita di sini memiliki level masing-masing. Bukan berarti kita harus berada di satu level yang sama untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kita harus memiliki satu inisiatif ataupun memiliki satu kewajiban untuk menyelesaikan pertandingan itu. Ada 3 hal penting yang harus kita ingatkan, yang harus kita remind, kita ingat untuk sebelum kita level up ataupun sebelum kita naik kelas. Naik kelas itu ada yang di dalam sekolah, misalnya kalian kayak naik dari SD ke SMP ke SMA. Ada yang di kerjaan, naik tingkat, naik jabatan, naik gaji. Ada juga yang mungkin naik jabatan secara pemerintahan walaupun gajinya sama. Nah, pastinya untuk kita semua ini level up, kita memiliki 3 tahapan yang nggak bisa kita lewati. Yang pertama, itu adalah proses penyeleksian. Bukan berarti kalau misalnya kita masuk dalam sebuah perlombaan itu nggak ada seleksinya. Kayak tadi games tadi, orang-orang yang masuk ke level kedua, games kedua adalah orang-orang yang lulus seleksi. Orang-orang yang lulus seleksi itu nggak sembarangan. Nggak sembarangan artinya mereka mendaftar dulu. Jadi di dalam games itu, di semua lomba deh, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah lomba juga, entah lomba puisi, nyanyi, mewarnai. Kita kan harus register dulu ya, kita daftar dulu dalam perlombaan itu. Oke, kita daftar, terus kita lihat nih requirement-nya, misalnya harus mewarnai alam, harus mewarnai binatang, atau juga misalnya kayak tadi mereka harus memiliki utang yang sebegitu banyak baru bisa masuk ke dalam perlombaan itu. Jadi pada saat kita masuk ke dalam sebuah perlombaan, ada yang namanya proses registrasi. Masalahnya di sini kita sudah masuk di dalam sebuah registrasi otomatis. Kenapa registrasi otomatis? Karena kita udah kecebur
kita sudah terlanjur terdaftar di dalamnya. Artinya teman-teman di sini orang-orang yang beragama Kristen, yang kata agama sih ya, tetapi jangan sampai kita jadikan itu hanya sebagai agama. Kita sudah terregister menjadi orang Kristen yang sudah dengar kebenaran juga. Jadi pada saat kita sudah masuk ke dalam sebuah perlombaan yang wajib, ada di dalam Ibrani 11 itu, artinya kita harus mengikuti SOP yang berlaku. SOP yang berlaku itu pastinya memiliki sebuah syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini meliputi misalnya kalian harus memiliki tinggi badan seperti apa. Misalnya kalian juga harus memiliki berat badan seperti apa atau memiliki keahlian seperti apa. Lalu di dalam perlombaan itu pada saat kita udah registrasi kan kita lihat nih kapan ya lombanya. Oke, 2 minggu lagi. Nah pada saat 2 minggu lagi di dalam 2 minggu itu kita pasti berpikir apa yang harus kita siapin. Latihan seperti apa? Misalnya kita mau lomba tenis. Oke, berarti kita kayak di PON sekarang ya. Orang di PON itu pasti udah latihan udah 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya untuk masuk PON. Tetapi jangan lupa, ada orang-orang yang masuk dalam perlombaan itu yang bahkan nggak latihan. Yang untung-untungan aja. Ya udah, ntar kalau misalnya menang, syukur. Kalau nggak ya emang nggak rezeki. Kan ada yang kayak gitu ya, untung-untungan. Nah, tapi ada juga tuh yang berpikir kalau ada juga yang berpikir kalau masuk di dalam perlombaan ini adalah hal yang serius. Artinya, wah gila nih, gue harus bisa menang nih, harus bisa kalahin semuanya, harus kalahin semua pesertanya. Nah, tapi di dalam proses itu kan ada ketekunan. Dalam proses ketekunan si orang yang serius itu, kita nggak boleh ngelengah nih sama orang-orang yang untung-untungan karena pada hakikatnya, pada kenyataannya banyak orang yang untung-untungan malah yang masuk gitu, malah yang menang gitu, yang lulus seleksi. Makanya kalau sekarang kita di dunia perkuliahan, pekerjaan, banyak orang-orang yang berjalan tidak adil, tapi malah kok dapat salary-nya bagus, dapat jenjang karirnya yang bagus gitu. Lalu kita yang tekun, yang serius latihan, kadang kita merasa kayak kenapa urutan terakhir gitu. Kenapa kayaknya nggak naik-naik jabatan gitu. Nggak main politik di dalam perusahaan, jadinya kita nggak masuk di dalam komplotan-komplotan yang nggak adil itu. Tapi it's okay, karena perlombaan kita bukan perlombaan seperti dunia ini. Oke, lalu adalah kita adalah masuk dalam perlombaan surgawi. Di dalam perlombaan surgawi, di mana yang akhirnya itu bukan tentang hutang kamu dilunaskan, bukan tentang kita yang akan naik jabatan, bukan tentang kita yang next level menurut standar dunia. Tetapi ini tentang kita layak nggak sih atau pantas nggak sih masuk dalam kerajaan surga. Sayangnya, banyak kita nggak sadari kalau perlombaan yang diwajibkan ini itu mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh tekun. Akhirnya kita nggak lulus seleksi. Nah, kalau misalnya kita nggak lulus seleksi di dalam perlombaan yang level ini, lalu bagaimana kita mencapai si level yang ataupun tingkat tertentu itu tadi yang di Ibrani, yang Yakobus 1, tingkat tertentu untuk menjadi anak sulung Allah. Aku membawa sharing ini karena aku merasa karena aku baru pertama nih masuk dunia kerja, terus aku melihat ternyata di sini tuh kompetitif banget ya. Kayak orang tuh berlomba-lomba ya buat mencuri hati bos, buat dapat poin yang banyak. Misalnya aku dapat poin 20. Banyak orang itu yang berlomba kalau bisa kayak dapat poin 40 gitu. Supaya gajinya makin gede, bisa naik jabatan. Dan ternyata walaupun mereka usianya beda sama aku, ternyata mereka tuh berpikir tentang ya lo siapa kayak gue tuh banyak tanggungan loh. Gue banyak tanggungan dan gue butuh berkompetitif di dalam pekerjaan ini. Oke, pada saat mereka sudah mencapai itu, pada saat kita misalnya udah lulus seleksi nih, udah level 1 kan tadi, by the way tadi, yang game tadi, dari 467 kalau nggak salah, tahu nggak sisanya berapa yang level masuk level 2?
itu tuh tinggal 200-an. Artinya itu hampir setengah mati di level 1 di games pertama itu. Jangan sampai aku atau teman-teman yang lain tertinggal di level 1 itu. Allah kita bukan Allah seperti games tadi yang mengerikan, yang menyadiskan. Ya, bayangin aja kalau misalnya kita berada di level itu dan kita gagal mengikuti peraturan dan akhirnya boom, we die gitu. Tapi kita masih diberi kesempatan. Karena mungkin kita sering mendengar bahwa Allah kita itu baik. Allah kita itu penuh kasih sayang. Tetapi sebenarnya Allah kita itu seperti api yang menghanguskan. Yang dia nggak datang untuk ketiga kalinya. Yang artinya pada saat yang terakhir, ya sudah. Akan habis semuanya. Lanjut kepada perlombaan tadi. Setelah melewati masa seleksi perlombaan, teman-teman yang tadi yang lomba yang menang level 1, itu kan terseleksi tuh 200 orang. Bukan berarti mereka, wah enak nih gue udah masuk level 2. Tetapi mereka itu udah masuk di dalam tanggung jawab yang lebih berat. Sama dengan kita, kalau kita sudah merasa, kita pastilah, kita nggak usah naif, kita sudah merasa pasti kita merasakan ada perubahan dalam hidup kita. Setiap kita mendengar firman atau kita rajin berdoa, pasti kita merasa ada sesuatu yang ini nggak bisa lagi nih gue lakuin. Dosa ini tuh nggak bisa lagi nih gue lakuin. And then we turn untuk masuk ke dalam level 2. Pada saat kita masuk ke dalam level selanjutnya, itu adalah tanggung jawab menjadi lebih berat. Tanggung jawab itu menjadi lebih berat. Coba teman-teman di sini yang udah masuk dunia pekerjaan, kalau kalian sudah menjabat level manager, pasti udah menjadi lebih berat. Atau teman-teman yang sekarang udah kelas 3 SMA, pasti udah mikir, wah ini bukan lagi tentang UAS, bukan lagi tentang UTS, bukan lagi tentang PR, tapi ini tentang kuliah aku di mana, kuliah gue di mana. Kalau orang yang kerja, bukan lagi tentang, gimana ini laporan bulanan selesai atau enggak, bukan lagi tentang itu, tapi berpikir tentang, misalnya tentang papa mama, ngasih uang ke papa mama, tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga. Artinya, pada saat kita sudah naik level, tanggung jawab itu menjadi lebih berat. Begitupun jadi anak Allah. Level untuk menjadi anak Allah itu juga ada stepnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita merasa kayak, aduh, kayaknya gue ini masih merasa di level 1, dosa ABC ini udah lewat. Tapi DEF belum. Oke, pada saat aku udah lulus ABC, aku udah lewat level 1. Saatnya DEF. Nah, DEF ini lebih susah lagi perjuangannya. Tanggung jawabnya juga lebih berat. Makanya di Ibrani 12 ayat 18-29 itu judulnya adalah tanggung jawab yang berat. Bingung juga sih kenapa ya kita udah mematikan daging kita, tapi kenapa tanggung jawabnya menjadi lebih berat? Karena kita menyadari kalau gue nggak bisa nih biasa-biasa kayak orang-orang yang pada umumnya nggak mengenal Allah. Kalau misalnya perjanjian Allah itu, mereka tuh takut dan gentar ketemu Allah. Karena orang-orang yang suci hidupnya yang bisa masuk ke dalam bait suci. Jadi orang-orang yang nggak kudus, misalnya kayak aku lah ya, misalnya yang belum sempurna gitu ya, bisa aja masuk bait Allah mati gitu. Bisa kayak Tuhan aku mau datang, terus kayak tiba-tiba masuk bait suci kayak nggak layak, boom. Kayak tadi lo gerak sekali, boom, kayak gitu mati. Sesadis itu kalau orang masuk bait suci dulu, tapi lihat sekarang kita punch orang aja atau hit orang aja, kayak bohong aja kayak nothing happen. Hanya dalam hati aja, wah gila nih gue salah. Tapi kayak nggak terlalu takut. Kalau misalnya kita kayak bohong, kalau kita nonton film nggak benar atau ngelakuin hal yang nggak benar, kayak masih ada waktu lagi. Tapi coba bayangkan hidup kita seperti games red light, green light. When you move, when you break the rule, you get a hit. Kamu akan mati sesaat. Jadi pada saat kita mau masuk ke dalam
a new chapter of our life, artinya kita harus benar-benar gentar juga terhadap semua peraturan yang ada. Peraturan itu bukan tentang yang tertulis, tapi tentang apa yang tertulis di batin kita. Ya nggak mungkin lah, aku kayaknya ya teman-teman udah tau lah, nggak usah aku jabarin juga, pasti semuanya udah tahu apa aja itu yang tertulis dalam batin kita. Indah rasanya kalau misalnya kita bisa yakin ya, kita nggak akan mati di dalam level 1, 2, 3, 4, 5. Sampai kita mati nanti, rasanya kita nggak akan tereliminasi. Tetapi kita nggak sadar bahwa yang tereliminasi itu mungkin bukan nyawa kita sekarang, tetapi waktu kita, standar kita ya sih yang tereliminasi. Aku membayangkan diri aku menjadi bagian dari perlombaan itu. Kalau bisa aku dari awal kayak give up, keluarkan aku dari game ini, bisa nggak sih aku give up gitu. Nah ternyata nggak bisa. Game itu tuh nggak bisa keluar. Sama kayak perlombaan kita yang wajib. Kita nggak bisa lagi keluar dari perlombaan ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau keluar dari Zoom ini, atau yang kayak mau give up aja dari kehidupan ini, kayak udah Unika, gue nggak sanggup lagi. Aku udah nggak sanggup dengan semua kehidupan ini. Aku merasa kesepian, aku merasa miskin, aku merasa nggak akan bisa mencapai akhir ini. Gitu. Kira-kira ada nggak sih di sini teman-teman yang mau kayak mengakhiri aja akhirnya? Gitu. Teman aku ada yang mau mengakhiri hidupnya. Dia bilang, Kak, aku merasa orang tua aku udah gak peduli sama aku. Bisa gak ya aku give up aja? Aku pengen menyelesaikan aja lah. Gak bisa. Gak bisa gak ada kata mundur di sini. Kita udah masuk dalam sebuah perlombaan ini, gak ada yang bisa backward, gak ada yang bisa attract gitu. Gak ada yang bisa personaling mundur gitu. Ini hanya tinggal yang maju, yang mau lari ke depan, sama yang mati di tempat. Mati di tempat mungkin bukan berarti ya dia akan mati dalam sekarang juga ya. Tapi ya mati di tempat adalah pada saat nanti di hari penghakiman, orang percaya akan diangkat dan kita tertinggal. Gitu. Aku bilang itu karena aku pernah nonton lah yang kayak kiamat gitu ya, kayak 2021 dulu ya, 2012, 2021, nggak ada lagi mau bikin film kiamat karena orang merasa setiap hari adalah kiamat. Jadi 2012 itu kan orang yang berdoa gitu tiba-tiba hilang kan, bajunya tinggal, terus yang hidupnya sembraukan gitu, yang suka gimana gitu ya, gemerlap, dia tuh kayak tinggal, tiba-tiba istrinya terangkat gitu, kayak hah, kemana, semuanya hilang gitu. Orang-orang, anak-anak kecil, katanya sih itu orang-orang yang belum ada dosanya, tuh banyak anak-anak kecil tuh semua terangkat, bajunya tinggal. Ya sebenarnya aku nggak tahu sih penghakiman tuh kayak gitu banget, atau lebih mendragiskan ya, atau lebih khusyuk gitu. Kayak lebih khusyuk tuh kayak kita benar-benar didandani malaikat gitu ya. Tetapi kurang lebih pasti seperti itu, artinya ada yang tertinggal gitu. Tertinggal dan akhirnya bersama dengan para kaula-kaula muda iblis gitu loh, yang akan memerintah kerajaan neraka. Jadi menegangkan. Aku ngomongnya senyum, tapi ya takut sebenarnya. Menakutkan. Tapi itu harus dihadapi. Nggak bisa lagi teman-teman bilang, nggak bisa berubah. Memang susah lah berubah itu. Jadi pada saat kita mengambil tanggung jawab yang berat, aku yakin teman-teman di sini yang hidupnya, yang udah mendengar kebenaran gitu ya, yang berjuang buat hidup betul lah, benar aja, baik aja lah gitu. Pasti berat.
Ada aja gitu yang menghantui dari kiri, kanan, depan, belakang. Teman-teman, keluarga yang memancing emosi, memancing amarah, memancing nafsu gitu. Pasti ada aja. Tetapi pada saat kita merasa kayak, wah, kok makin berat nih bebannya? Nah, itu tuh emang adalah step for us gitu buat naik level. Jadi don't worry buat semua beban-beban dan teroran-teroran itu. Semakin banyak beban kan semakin banyak diteror kan. Awas loh, hidup lo tuh harus benar gitu. Harus banyak yang diteror kan. Kita menghadap ke kanan, ke kiri, buka YouTube, nonton, itu tuh kayak diteror. Awas lo nonton apa yuk? Lo ngomong apa barusan? Lo bercandanya apa? Kayak gitu kan. Lo belanja buat apa? Lo ngomong buat apa? Semuanya diteror. Tapi nggak apa-apa. Peneroran itu membuat kita semakin semakin ada kuat gitu. Semakin mampu gitu. Semakin capable buat masuk ke dalam level selanjutnya. Kan kita selalu dibilang tentang proses dan progres. Aku juga menyadari sih semua orang butuh progres ya, progresivitas. Tetapi tuh aku lupa kalau bertahan itu sulit. Sebelum kita berprogres, bertahan aja itu sulit. Sebelum kita naik level, bertahan aja deh. Lo hidup suci, nggak usah dulu berprogres. Mohon maaf ya, maksudnya mungkin di sini ada yang nggak setuju sama aku. I'm so sorry, tapi buat gue sendiri, bertahan aja itu masih sulit. Buat standing in the white paper gitu ya, it's hard buat gue. Karena gimana kita bisa berprogres kalau kesetiaan kita dalam hidup suci gak bisa bertahan. Ayolah uji seminggu deh. Yuk. Ayo deh challenge-challengean deh. Seminggu bertahan. Gak apa gitu, gak ini gitu. Ya mungkin teman-teman di sini yang udah lewat ya. Congratulations. But buat orang-orang yang belum bisa bertahan, hingga kadang mereka kayak nggak mampu gitu, nggak sampai pikir kayak berprogres buat naik level gitu, nggak sampai pikir, karena bertahan aja untuk stay strike aja tuh belum bisa. Kayak misalnya kita olahraga, coba deh konsisten aja, bertahan aja seminggu, sebulan, treadmill, bisa nggak? Misalnya ini ada yang diabetes ya, amit-amit ya. Ada yang diabetes, ada yang kolesterol ya. Kurangin gula. Bertahan aja lah, coba nggak makan gula. Bertahan lah, coba kamu treadmill. Ayo. Sebelum kita kan ada yang orang kayak, gue mau turun 5 kilo. Gue mau turun 10 kilo. Lo turun aja dulu sekilo. Bisa nggak? Kayak gitu. Bertahan nggak? Bisa nggak makan nasi gitu? Bisa nggak minum boba sehari? Bisa nggak? Gitu. Seminggu tuh nggak minum boba, bisa nggak? Susah. Tapi kalau misalnya progres kan dia ini ya udah konstan. Oke, hari ini gue nggak makan nasi, besok gue nggak makan daging, akhir-akhirnya kayak puncaknya vegan gitu. Itu progres ya. Tapi bertahan aja gitu, nggak makan nasi, nggak makan martabak ya, dalam sebulan, nggak tidur jam 4 pagi, nggak tidur jam 2 gitu. Coba deh. Jadi before kita mulai next level ya, the last thing we have to do is bertahan. Coba mana lebih gampang, defense or offense? For me, it's hard for me to defense, buat bertahan ya, di gelanggang. Daripada lo fight. Kalau misalnya lo mau bertahan, lo harus tahu musuh gue, orang-orang atau kayak dosa-dosa gue di depan itu lebih kuat nih.
Jadi kita harus mempersiapkan banyak hal, kayak planning itu kayak gimana ya dia gitu. Gue supaya bisa bertahan gitu. Gimana gue harus benar-benar bisa bertahan hidup suci, hidup benar di tengah badai ombak kehidupan yang semakin besar gitu. Susah sih banget. Makanya pas aku coba mau sharing ini, kira-kira level up ini apa ya? Kalau aku mau level up tuh aku ngapain ya? Ya lo coba bertahan lah. Orang-orang yang lomba tadi tuh, kan mereka masuk dalam satu mes ya, kalau teman-teman nonton. Di dalam mes itu mereka harus bisa bertahan hidup-hidupan. Sebelum mereka mulai game itu, sebelum mereka main game kedua, ketiga, kan mereka kan istirahat tuh di mes. Di mes itu tuh juga bunuh-bunuhan, lomba bertahan-tahanan. Tapi maksudnya kita lihat dari sisi yang belajar buat bertahan ya, jangan kayak mau bunuh orang, jangan gitu. Tapi di situ tuh orang bertahan. Bertahan hidup makannya hanya apa? Makan telur doang. Bertahan hidup untuk bisa masuk ke dalam level kedua itu lo harus bisa bertahan dulu nih di dalam mes itu. Selama misalnya gamenya 2 jam. Berarti ada 20 ke 22 jam lah lo bisa bertahan di mes itu. Saya kalau misalnya kita udah tes nih hidup suci kita tentang keinginan dunia atau ambisi, tentang nggak mau lagi ngomong kotor gitu ya. Ngomong kayak atit atau kayak betit gitu ya. Itu susah loh buat orang-orang yang dari kecil tuh udah biasa ngomong kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang dari kecil udah diajarin sama mamanya, nggak boleh ngomong kayak gitu ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Enak. Tapi buat orang-orang yang hidupnya explorer gitu ya, yang dunia sosialnya banyak banget, yang menyerap, susah buat mereka untuk stop kayak mau ngomong tapi kayak ditahan. Tapi coba lo bertahan di situ. Jadi kita nggak memaksa ya kalau di sini di home, kita nggak memaksa buat teman-teman untuk sempurna seperti harus sempurna seperti Bapak. Harus, itu wajib. Tetapi kalau kita mau bertahan atau sempurna seperti Bapak, kita juga harus bisa bertahan juga di konsistensi kita. Say no to drugs gitu ya. Benar-benar lo say no to drugs gitu. Jangan coba icip-icip. Say no to sweet, say no to hard things atau menyakiti hati orang. Say no to itulah. Apalagi ya kalau misalnya kita bertahan di tengah kenyamanan kita ya. Kita yang kita pikir itu akan bisa menghadirkan atau ekspektasi lah. Ekspektasi di dalam sebuah kenyamanan. Ini aku macet nggak ya? Macet nggak? Enggak kok, nggak macet. Oke. Oke, tadi kenyamanan ya. Jadi pada saat orang-orang kita udah masuk level 1 tadi, ini aku nggak tahu nih kita sekarang di level berapa. Unika, kamu di level berapa? I don't know. Aku nggak tahu Tuhan, aku di level berapa. Tetapi kalau misalnya kita sudah bertahan di dalam satu kesucian itu, aku percaya sih kita teman-teman di sini udah next level. Tapi kita di sini levelnya uncountable ya. Jadi nggak ada terhitung. Bukan tentang kuantitinya, tapi tentang kualitasnya. Ya, karena nggak ada yang bisa mengukur kesucian kehidupan kita. Dan jangan pernah mengukur orang lain dari situ. Karena pengukuran itu tuh sangat judgmental sih. Judgmental banget.
Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau sharing ke teman-teman yang lain, ya nggak usah lah kita ini. Aku juga menghindari lah. Dulu aku ada sifat kayak gitu tau. Ngeliat pendeta, dinilai pendetanya. Kurang ada spirit. Oke, tapi cukup itu simpan dalam hati. Jangan pernah itu terkeluar ataupun kayak terucap lah. Seolah-olah kita memiliki standar ataupun parameter yang oke banget nih. Parameter yang bagus buat mengukur orang lain. Jangan sampai. Pada saat kita bertahan sebelum kita next level, itu pasti berat ya. Untuk tidak mengikuti kemauan kita, menahan, mengekang mulut kita, mengontrol mata kita, mengontrol tangan kita, mengontrol telinga kita, itu kan berat ya. Mungkin secara sederhananya, pada saat kita mau melampiaskan ya semua emosi kita ya, kita bilang, itu tuh susah loh buat menahannya. Tetapi walaupun itu rasanya jenuh, gila nih gue tahan-tahan mulu emosi, gue tahan-tahan mulu nih keinginan gue. Itu tuh akan ada rewardnya. Tapi di sini kita nggak bicara tentang rewardnya. Kita bicara tentang siapa yang bisa bertahan di tengah luka itu. Di tengah luka yang uncountable juga, nggak bisa terhitung. Nggak bisa terhitung. Mungkin ada yang terluka kita bisa karena orang lain, bisa karena kita sendiri. Kayak aku baca sharingnya Dian ya, tentang bagaimana ia jatuh lagi dan rasanya kayak yang pingsan, bahkan kayak gila nih gue nggak layak. Ada yang Kak Dimas sharing juga kemarin kayak hidupku biasa-biasa aja, everything's fine. Artinya apa? Mungkin ya beban kita itu bukan datang dari diri kita. Mungkin di sini ada yang anxiety atau yang punya insecurity yang tinggi, tapi ada juga yang masalahnya dari keluarganya, losing their parents, atau ekonominya lagi susah, penyakitnya tiba-tiba ada penyakit kronis, atau aduh kalau masalah pasangan gak usah lah ya, itu gak beban lah ya, janganlah itu jadikan beban. Tapi itu sih yang major tadi, tentang diri kita, insecurity, anxiety, pekerjaan, gak pede, wah gila nih temen gue udah jabatan apa, kok temen gue kalau udah S2, gue kayak S1 aja belum tamat gitu. Tapi it's okay. Everything is fine. Just kidding kalau ada lagunya. Jadi sebenarnya everything is not fine. Looking fine tapi sebenarnya it's not totally fine. Nggak semuanya fine. Tapi itu kita bertahannya itu ya kita harus benar-benar berdiri stand ya. Maksudnya jangan kayak dalam hati kayak luka gitu. Tapi kayak benar-benar bisa, kalau kayak marble nggak sih itu namanya? Yang kalau misalnya sampai dilemparin sesuatu itu dia kayak membal gitu loh. Artinya sampai masalah-masalah itu tuh kita tuh nggak kita makan banget yang sampai membuat kita tuh luka di hati gitu. Karena kan banyak ya kita sering dengar seminar atau apapun luka di hati, ayolah, gak usah sampai bawa ke hati gitu masalahnya. Biar hatinya nggak terluka. Itu kalau bisa ya, tapi nggak semua orang sih bisa. Susah emang. Buat orang yang, gila, emang sih sakitnya nggak seberapa, tapi malunya, atau iya lukanya itu berbekas di hati gue gitu. Ya makanya kita harus bikin hati kita itu ada shieldnya gitu loh, jadi nggak ada yang bisa menembus. Jadi pure heart. Jadi walaupun mereka mencoba untuk mengsayat hati kamu, hati kita gitu ya, dengan cacian, makian, dengan semua lontaran-lontaran, dasar lo ini, dasar ini. Ya nggak apa-apa gitu. Masih bentengin hati kita dengan Tuhan lah. Kayak Tuhan dijagain hati kita.
Jadi jangan sampai terluka lagi. Jadi aku remind lagi, yang pertama kalau misalnya kita mau level up, ya kita harus masuk dalam perlombaan yang wajib dan lulus seleksi. Gitu. Ayo siapa di sini yang udah merasa lulus seleksi? Kayak misalnya, aduh dulu aku seleksi apa ya? SMA, masuk SMA. Kan testing tuh. Lembar 1 nggak ada nama gue. Lembar 2 nggak ada, udah nggak usah ke lembar ini. Lembar terakhir aja. Oh iya, di terakhir lembar gue. Jadi dari 300 yang daftar, 320 yang daftar, aku tuh kayak lembar terakhir itu berarti kurang lebih kayak 290-an lah. Atau 300 bahkan. Ya aku nggak terlalu pintar ya guys. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata semua teman-teman aku tuh bayar masuk SMA. Dan mereka kayak baru dikasih tau orang tuanya pas mereka lulus gitu. Jujur ya Nika, bokap gue bayar 10 juta. Hah? Ya, tapi baru kasih tahu pas gue lulus. Oh ya nggak apa-apa. Jadi selama ini pas testing, dia tuh asal-asal aja sih, tapi nggak masalah. Maksudnya, happy-nya kita tuh loh pada saat kita lulus seleksi itu. Coba deh bayangin masuk universitas atau daftar PNS, lihat nama, buka nomor induk. Tuhan, semoga Tuhan kau jamah nomor induk ini. Ternyata hot merah, nggak lolos gitu. Tapi coba kalau misalnya hijau gitu, selamat kamu terima lulus di universitas ini gitu. Kamu lulus jadi pegawai ini gitu, happy gitu. Jadi kita pertama harus masuk seleksi dulu, harus lulus seleksi. Karena kan kita semua dalam perlombaan. Udah bukan tahap registrasi lagi nih. Ini udah masuk dalam penyeleksian. Nah, kedua, siap-siap kalau kita udah masuk dalam seleksi, mau naik level up, siap-siap menerima tanggung jawab yang lebih berat. Gitu. Manajer nggak ada yang kerjanya sama kayak junior. Nggak ada. Apalagi kita, anak manusia, atau anak dunia yang mencoba untuk menjadi anak Tuhan, ya pasti tanggung jawabnya lebih gede. Gak mungkin kita hidupnya sembrono gitu loh, nanti masuk dalam kerajaan surga. Pasti tanggung jawabnya lebih berat. Nah, jadi sebelum, dan yang terakhir, yang ketiga, sebelum kita masuk di dalam dan pilihan atau masuk dalam kerajaan surga, kita harus bisa bertahan dulu sebelum kita berprogres. Jadi pada saat kita udah menerima tanggung jawab itu, ayo kita coba bertahan. Bertahan dulu lah di tengah, kayak sekarang bertahanlah di tengah pandemi. Susah kan ya bertahan. Banyak orang bertahan aja udah syukur Tuhan, kayak syukur alhamdulillah gitu, bertahan aja. Karena sebenarnya bertahan tuh susah. Nah, makanya teman-teman, sebelum kita menjadi orang-orang yang tertinggal, tereliminasi, aduh jangan sampai lah kita tereliminasi. Kan kita udah janji, kita di sini home di Zoom, home di LB3. Bukan home di bumi ya. Home di Zoom ya. Home di Zoom, home di LB3. Jadi jangan sampai lah kita tereliminasi. Ya, kayak tadi kan ada temen yang diselamatkan kan, yang dia udah mau jatuh. Terus kayak dia ditahan kan sama temen yang satu lagi. Makanya kita di sini saling topang menopang. Sebelum lo jatuh nih gue angkat lagi nih. Jadi ya mungkin di sini nggak sampai begitu banget ya, tapi kita lebih mengingatkan sih. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah kan di sini ada Kak Ibet, ya kan? Kak Ibet aja. Kalau ada keluh kesah cerita ke Kak Ibet. Nanti kalau udah mau jatuh atau lagi jatuh, curhat Kak Ibet aku lagi jatuh. Atau cerita sama siapapun yang buat kita rilis gitu. Jadi guys, jangan sampai kita tereliminasi dan siap-siaplah kita buat level up. Thank you. God bless.